Saudara pemirsa, cerita yang lalu dikisahkan, Mbah Gunung berpetualang ke negeri Mesir bersama Kyai Bondan. Akhirnya Mbah Gunung pun dipulangkan ke Bukit Pemancingan. Nah, bagaimanakah kisah perjalanan Mbah Gunung selanjutnya? Marilah kita ikuti serial lokal mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Saudara pemirsa, marilah kita ikuti serial kisah Kitab Wasiat Simbah. Kisah ini diangkat dari kisah nyata perjalanan seseorang yang berisi tentang mistis, pengetahuan, wisata, spiritual, budaya, dan informasi. Kali ini mengetengahkan judul Kereta Kencana. Kearifan lokal mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Wah, asik juga dengerin kisah Simbah. Terus kelanjutannya gimana, Mbah? Setelah Simbah berada di Bukit Pemancingan lagi, apa ada kelanjutan cerita lainnya, Mbah? Ya, pasti ada, Mas. Ya, ada. Simbah juga nggak menyangka akan ada hal-hal seperti itu di saat melakukan doa. Ya, Simbah akan mencoba mengingat-ingat ya, karena ini kan sudah lama sekali ya. Ayo sambil minum teh di jok dan dimakan pisang rebusnya ya, biar tambah melek dan semangat, Mas. Ya, malam itu seperti malam-malam sebelumnya, Simbah biasa melakukan doa-doa mengirim leluhur di makam Syekh Bilabelu. Sekitar jam 10 malam, Simbah mulai doa. Simbah duduk bersila nenuwun marang Gusti Allah agar diberikan petunjuk tentang apa saja, Mas. Kalau misal nggak diberi, ya nggak apa-apa. Kalau diberi, ya disyukuri, gitu, Mas. Ya. Nah, malam itu posisi doa Simbah pindah, nggak di sebelah pohon belakang makam lagi. Simbah mengambil tempat duduk di halaman makam depan dan menghadap ke arah laut. Simbah ingat-ingat waktu itu halaman masih berupa tanah dan duduk di atas tanah bersila. Malam begitu sunyi, tenang, suara jangkrik dan angin begitu terasa.
Langit penuh bintang dan begitu terang. Simbah kemudian mulai pejamkan mata dan berdoa dan terus berdoa. Simbah melatih konsentrasi agar lebih fokus, dan sampai akhirnya Simbah itu tidak bisa lagi mendengarkan suara jangkrik, hembusan angin, kodok, dan suara-suara di sekitar Simbah. Dalam hati Simbah bertanya-tanya waktu itu, opo iki sik jenenge puncak konsentrasi dan terasa suwung dan sangat sepi sekali. Perasaan hanya ada Simbah aja ini yang ada di dunia ini, Mas. Hahaha. Ya. Simbah terus berdoa dan berdoa terus dengan posisi bersila, tegap, kepala menghadap ke depan, dan mata tetap terpejam, Mas. Hingga suatu ketika saat Simbah berdoa, pejam mata menghadap ke arah lautan, Simbah melihat suatu keanehan, Mas. Keanehan gimana, Mbah? Itu apakah dari bukit itu bisa melihat laut, Mbah? Iya, Mas. Bukit Pemancingan adalah daerah perbukitan yang bisa melihat ke arah laut. Jadi waktu itu meskipun Simbah berdoa dengan pejam mata, Simbah bisa melihat laut lepas dan melihat keanehan itu. Air di tengah laut itu menyembur ke atas seperti air muncrat-muncrat yang sangat besar sekali. Kalau diukur itu ya besar banget. Seperti apa ya? Ledakan bom yang jatuh ke air. Nah, anehnya air itu nggak kembali lagi dan tetap di atas seperti air bah yang muncrat-muncrat gitu loh. Wah, kejadian aneh itu terus gimana, Mbak? Ayo, Mbak, gimana, Mbak? Terus air itu kenapa, Mbak? Simbah terus ikuti dan amati kejadian itu dengan mata masih terpejam dan terlihat sangat jelas sekali. Padahal kalau diukur jarak dari Bukit Pemancingan untuk melihat laut dengan mata terbuka ya jauh sekali. Nah, semburan air itu berkilauan jatuhnya gak habis-habis. Simbah terus amati kejadian itu sampai akhirnya ada sesuatu yang muncul di atas semburan itu, Mas. Suatu benda besar yang berwarna kuning keemasan. Simbah terus amati benda apa itu. Makin lama semakin tampak jelas dan semakin jelas.
Benda itu ternyata adalah sebuah kereta kuda. Ada seorang kusir dan di belakangnya seorang putri cantik yang melihat ke arah Simbah duduk bersila. Jarak itu seperti dekat sekali. Sosok putri itu tersenyum ke arah Simbah, dan Simbah pun juga tersenyum. Kereta itu kemudian berjalan dan dipacu dengan pelan, mengambang di udara dan menuju ke arah Simbah duduk, Mas. Kereta itu semakin mendekat dan mendekat, semakin dekat menuju ke arah Simbah. Simbah tetap diam dan tetap pejam mata. Kejadian ini begitu cepat. Kereta itu sudah ada di depan Simbah. Simbah tetap diam dan memandang ke depan. Tiba-tiba saja dari belakang samping turun seorang putri yang sangat cantik sekali. Kemudian berjalan menuju ke arah Simbah dan menghampiri Simbah duduk bersila, Mas. Begitu kisahnya ya. Kisah Simbah berdoa di Bukit Pemancingan di makam Syekh Bela Belu. Wah, seru ini Mbah. Terus gimana, Mbah? Apakah Simbah diajak jalan-jalan lagi seperti kemarin, Mbah? Mas. Ini hari sudah mulai petang, mau maghrib. Sudah seharian mas-mas ini di tempat Simbah. Sekarang mas-masnya pulang dulu ya. Nanti atau besok ke tempat Simbah lagi ya. Besok Simbah lanjutkan lagi ceritanya. Iya, Mbah. Makasih, Mbah. Wah, diingetin waktunya sudah sampai hampir malam ya, Mbah ya. Ya, Mbah. Terima kasih, Mbah. Besok saya kesini lagi ya, Mbah. Ya. Salam buat keluarga di rumah ya. Hati-hati di jalan. Para sedulur kitab wasiat Simbah semua, itulah tadi bincang-bincang bersama Mbah Gunung tentang perjalanan spiritualnya. Selanjutnya Mbah Gunung akan menyampaikan wasiat kepada para sedulur semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa hari-harinya sama, berarti ia tertipu. Dan barang siapa hari kemarinnya lebih baik daripada hari ini, berarti ia tertutup dari rahmat. Nah, saudara pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak dan ikuti terus serial dalam episode berikutnya dengan judul Restu dari
penguasa laut selatan.